direkomendasikan bagi pasien jika terdapat hipertensi resisten. Artinya, beta blocker direkomendasikan sebagai antihipertensi tambahan bagi pasien hipertensi yang tekanan darahnya tidak turun menggunakan 3 kelas obat antihipertensi yang berbeda, yaitu ACE inhibitor atau ARB ditambah calcium channel blocker ditambah diuretik. Jadi, bagi sebagian besar pasien hipertensi, beta blocker direkomendasikan sebagai antihipertensi lini ketiga. Mengapa beta blocker tidak direkomendasikan sebagai antihipertensi lini pertama bagi sebagian besar pasien hipertensi? Beta blocker tidak mencegah kejadian stroke sama baiknya seperti ARB pada studi LIFE. Beta blocker tidak mencegah kejadian stroke sama baiknya seperti dihidropiridin calcium channel blocker pada studi Ascot blood pressure lowering arm. Dan bahkan beta blocker, sebuah meta-analisis menunjukkan bahwa beta blocker tidak mencegah kejadian stroke sama baiknya seperti diuretik. Oleh karena itu, pada sebagian besar pasien hipertensi, beta blocker tidak direkomendasikan sebagai antihipertensi lini pertama. Sementara itu, beta blocker direkomendasikan sebagai antihipertensi lini pertama bagi pasien hipertensi yang disertai dengan angina stabil, pasca infak, gagal jantung, dan fibrilasi atrial. Walaupun beta blocker direkomendasikan sebagai antihipertensi lini pertama bagi pasien hipertensi dengan gagal jantung, dihidropiridin calcium channel blocker tidak direkomendasikan sebagai antihipertensi lini pertama bagi pasien hipertensi dengan gagal jantung. Oleh karenanya, kombinasi antara beta blocker dengan dihidropiridin calcium channel blocker tidak direkomendasikan sebagai antihipertensi lini pertama bagi pasien hipertensi dengan gagal jantung. Kombinasi beta blocker dan dihidropiridin calcium channel blocker direkomendasikan sebagai salah satu antihipertensi lini pertama bagi pasien hipertensi dengan fibrilasi atrial. Demikian juga, kombinasi beta blocker dan dihidropiridin calcium channel blocker direkomendasikan sebagai salah satu antihipertensi lini pertama bagi pasien hipertensi dengan penyakit jantung koroner. Jadi dapat disimpulkan bahwa kombinasi beta blocker dengan dihidropiridin calcium channel blocker direkomendasikan sebagai salah satu, bukan satu-satunya, antihipertensi lini pertama bagi pasien hipertensi dengan fibrilasi atrial dan hipertensi dengan penyakit jantung koroner. Selanjutnya, saya akan fokus pada terapi menggunakan kombinasi beta blocker dan dihidropiridin calcium channel blocker bagi pasien hipertensi dengan penyakit jantung koroner. Yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner adalah angina stabil dan pasca infak. Tujuan terapi medikamentosa bagi pasien hipertensi dengan angina stabil adalah menurunkan tekanan darah dan menghilangkan keluhan angina dan bukan untuk menurunkan kejadian kardiovaskular. Bagi pasien hipertensi yang disertai dengan angina stabil, sejawat dapat langsung memberikan kombinasi beta blocker dengan dihidropiridin calcium channel blocker. Tujuan terapi pasien hipertensi pasca infak adalah menurunkan tekanan darah dan menurunkan kejadian kardiovaskular. Beta blocker direkomendasikan bagi pasien penyakit jantung koroner dengan dan tanpa hipertensi. Artinya, beta blocker harus diberikan secara rutin pada pasien pasca infak. Berbeda dengan beta blocker,
Dihidropyridin calcium channel blocker tidak menurunkan kejadian kardiovaskular pada pasien pasca infak tanpa hipertensi. Dihidropyridin calcium channel blocker hanya menurunkan kejadian kardiovaskular pada penyakit jantung koroner dengan hipertensi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kombinasi beta blocker dan dihidropyridin calcium channel blocker direkomendasikan bagi pasien penyakit jantung koroner dengan hipertensi. Idealnya, kombinasi beta blocker dan dihidropyridin calcium channel blocker diberikan dalam bentuk single pill combination yang sering juga disebut sebagai fixed dose combination dan bukan berupa free dose combination. Semua guideline hipertensi merekomendasikan untuk memberikan kombinasi 2 obat antihipertensi dalam bentuk single pill combination. Keuntungan dalam memberikan kombinasi antihipertensi dalam single pill combination adalah meningkatkan ketaatan minum obat. Peningkatan ketaatan minum obat akibat terapi single pill combination diharapkan menurunkan tekanan darah lebih baik. Sayangnya, sebagian meta-analisis tidak berhasil memperlihatkan penurunan tekanan darah yang lebih baik pada pasien yang diberikan single pill combination dibandingkan free combination. Alasannya adalah sebagian studi dalam meta-analisis itu mengubah terapi dari free combination menjadi single pill combination dengan akibat studi-studi tersebut tidak bisa diperbandingkan secara langsung. Dan jika sejawat memutuskan untuk menggunakan kombinasi beta blocker dan calcium channel blocker dalam bentuk fixed dose combination, pada saat ini di Indonesia, fixed dose combination antara beta blocker dan dihidropyridin calcium channel blocker yang ada adalah fixed dose combination antara bisoprolol dan amlodipin. Bagaimana kita mengatur dosis single pill combination bagi pasien hipertensi yang disertai dengan angina stabil? Mengingat bahwa pertama, tujuan terapi pasien hipertensi dengan angina stabil adalah menurunkan tekanan darah dan menghilangkan keluhan angina. Mengingat kedua, bahwa keluhan angina stabil pada umumnya dapat dikontrol dengan jika heart rate diturunkan menjadi 55 sampai 60 kali per menit saat istirahat, maka untuk dosisnya pilihlah dosis beta blocker dan dihidropyridin calcium channel blocker yang dapat menurunkan heart rate menjadi 55 sampai 60 kali per menit dan sekaligus menurunkan tekanan darah. Berapakah dosis beta blocker yang optimal bagi pasien pasca infak? Sebuah studi registry di Korea pada lebih dari 130.000 orang pasien pasca infak yang sebagian besar telah menjalani revaskularisasi menunjukkan bahwa terapi menggunakan beta blocker menurunkan kematian dibandingkan mereka yang tidak diterapi dengan beta blocker. Dan kedua, penurunan kematian akibat beta blocker tidak berhubungan dengan dosis beta blocker. Oleh karena itu, jika sejawat memutuskan untuk menggunakan single pill combination antara bisoprolol dan amlodipin pada pasien hipertensi pasca infak, pilihlah dosis yang dapat menurunkan tekanan darah.
Jadi sejawat boleh memilih dosis beta blocker berapapun dan sejawat boleh memilih dosis dihidropiridin kalsium channel blocker berapapun selama bisa menurunkan tekanan darah. Mengingat bahwa sebagian besar studi menggunakan beta blocker minimal 25% dari dosis maksimal, jika sejawat menggunakan beta blocker dosis maksimalnya 10 mg berarti minimal berikan 2,5 mg bisoprolol. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, perkenankan saya untuk memberikan beberapa take home messages. Kombinasi beta blocker dan dihidropiridin calcium channel blocker direkomendasikan sebagai salah satu antihipertensi lini pertama bagi pasien hipertensi dengan fibrilasi atrial. Kombinasi beta blocker dan dihidropiridin calcium channel blocker juga menjadi direkomendasikan sebagai antihipertensi lini pertama bagi pasien hipertensi dengan penyakit jantung koroner. Dalam hal ini adalah angina stabil dan pasca infak. Kemudian, sebaiknya idealnya kombinasi beta blocker dan dihidropiridin calcium channel blocker diberikan dalam bentuk single pill combination, dan single pill combination antara beta blocker dan dihidropiridin calcium channel blocker yang tersedia di Indonesia adalah single dose combination antara fixed dose combination antara bisoprolol dan amlodipin. Ini adalah slide saya yang terakhir. Terima kasih atas perhatian sejawat, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dr. Edwinanto, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, atas presentasinya yang jelas, menarik, dan memberi pencerahan kepada kita ya dok ya. Kembali saya mengundang Dr. Angke, spesialis jantung pembuluh darah, dan Dr. Edwinanto untuk sesi diskusi dok. Kita akan bersama-sama membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Kebetulan ini ada pertanyaan yang sudah masuk ke kolom Q&A, dok. Saya bacakan. Selamat siang, terima kasih atas presentasinya. Izin bertanya, dokter, apakah ada tempatnya beta blocker diberikan kepada pasien yang memang memiliki range heart rate yang rendah, antara 50 sampai 60? Terima kasih, dok. Ini mungkin saya ajukan pertanyaannya bisa ke mungkin dokter Angke dulu mungkin ya dok ya. Bagaimana nih dok? Kalau misalkan range-nya itu antara 50 sampai 60, ada tempatnya nggak dok kita kasih beta blocker? Ya, selamat siang. Bisa dengar suara saya ya? Bisa dok. Bisa ya. Jelas. Okay. Jadi saya kira kalau kita melihat heart rate yang sudah sedemikian rendah dan kemungkinan kan ingin menurunkan tensinya lebih rendah atau mungkin tensinya belum tercapai sesuai target. Saya kira mungkin pemilihannya bukan ke beta blocker lagi ya. Jadi mungkin kita pemilihannya ke yang lain karena kan sudah cukup rendah itu. Dan saya kira kalau dinaikkan juga dia nggak akan turun lebih jauh, dan mungkin sesuai dengan yang dikatakan Dr. Edwinanto, kita harus mulai dengan combination. Jadi kita memakai jalur lain, menghambat dua jalur sehingga lebih lebih bagus dalam penurunan tekanan darahnya. Kecuali kalau heart rate-nya masih agak tinggi. Itu mungkin pendapat saya ya. Terima kasih. Baik, Dokter Angke, terima kasih. Dr. Erwin, mungkin ada yang mau ditambahkan, dok? Ya, saya sepakat dengan Dr. Angke, walaupun beta blocker masih bisa diberikan sampai heart rate sekitar 50. Tetapi mengingat ini sudah 50 sampai 60, itu range-nya sangat rendah. Jadi hati-hati jika mau diberikan dan hendaknya diobservasi dengan baik. Jika ada indikasi yang betul-betul ingin dicapai.
Baik dokter, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dok di kolom Q&A. Jadi izin bertanya dok, apakah pasien hipertensi esensial dan hipertensi dengan komorbid seperti heart failure, post MI, CKD, DM masih memiliki target penurunan darah yang sama? Atau ada bukti terbaru yang menunjukkan perbedaan target penurunan tekanan darahnya? Mungkin Dr. Erwin dok, mungkin Dr. Erwin bisa membantu. Kalau tentang target tekanan darah, tergantung sejawat mau mengikuti guideline yang mana. Karena kita menggunakan guideline Eropa, maka saya akan menjawab sesuai dengan guideline Eropa. Guideline Eropa, European Society of Cardiology dan European Society of Hypertension mensyaratkan penurunan tekanan darah berdasarkan umur. Jika umurnya kurang dari 65 tahun, maka tekanan darah dapat diturunkan lebih rendah menjadi sekitar 120 sampai 130 per 70 sampai 79. Itu kalau orang muda. Sementara kalau di 65 tahun ke atas, itu tekanan darahnya menurut European Society of Cardiology, European Society of Hypertension, tekanan darah tidak perlu diturunkan terlalu rendah, hanya sampai sekitar 130 sampai 139 per 70 sampai 79. Tetapi pada saat ini ada data-data baru yang masuk, terutama penelitian di China, yang menunjukkan pada usia tua pun sebaiknya diturunkan menjadi sama seperti usia muda sampai sekitar 120 per 70. European Society of Cardiology sampai saat ini tidak menganjurkan untuk menurunkan tekanan darah menjadi kurang dari 120 per 70. Alasannya adalah ditakutkan akan mengurangi flow ke koroner. Tetapi berdasarkan studi baru yang ada, kemungkinan kita bisa juga menurunkan menjadi sama seperti orang muda 120 sampai 129 per 70 sampai 79. Baik dokter, terima kasih banyak dokter Erwin. Ini mungkin untuk dokter Angke dok, ada pertanyaan. Jadi kalau misalkan kita ketemu pasien hipertensi usia muda dok, apakah beta blocker bisa menjadi first line pilihan kita untuk diberikan sebagai obat antihipertensi? Mengingat tadi kan dokter bilang bahwa dari sympathetic overdrive yang merupakan penyebab hipertensi pada middle age ya dok ya. Silakan dok. Ya, terima kasih. Jadi memang kalau pasiennya muda atau middle age, memang dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, itu mereka memang faktor resikonya adalah sympathetic overdrive. Ya, kita tahu kan hipertensi banyak sekali. Dan kalau memang faktor risikonya sympathetic overdrive dan kita lihat memang heart rate-nya tinggi, kan itu salah satu ya, salah satu cirinya, parameternya ada overactivity daripada simpatis, itu salah satunya memang heart rate yang meningkat gitu ya, resting heart rate. Jadi ya, tadi mungkin kita bisa lihat masing-masing kita punya heart rate berapa ini kalau lagi resting. Nah itu saya kira mungkin ada tempatnya ya, selama tidak ada kontraindikasi tentunya ya. Dan sesuai dengan kaidah-kaidah daripada hipertensi, kalau memang dia harus sudah memulai dengan combined treatment, ya sebaiknya seperti yang dikatakan Dr. Edwin tadi, bahwa ya kita sudah harus mulai dengan terapi kombinasi, jangan cuma satu aja gitu. Mungkin itu ya. Terima kasih. Baik dok, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dok. Ini mungkin Dr. Erwin. Maaf dok, izin bagaimana posisi fixed dose beta blocker dan CCB digunakan pada subset pasien dengan heart failure tapi yang reduce EF dok. Jadi mengingat pada subset tersebut kita harus uptitasi dosis beta blocker menuju dosis optimum. Ini pada heart failure yang EF-nya kebetulan turun dok. Apakah ada tempatnya kita menggunakan beta blocker dengan CCB? Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa kombinasi beta blocker dengan dihydropyridine calcium channel blocker bukan
antihipertensi lini pertama ya bagi pasien dengan gagal jantung dengan hipertensi yang disertai gagal jantung, karena studi-studi menggunakan dihidropiridin calcium channel blocker tidak ada. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh diberikan? Jawabannya adalah boleh, tetapi gunakan obat-obatan yang direkomendasikan sebagai lini pertama dulu. Jika tidak turun dengan semua obat lini pertama, baru boleh ditambahkan dihidropiridin calcium channel blocker bagi pasien hipertensi yang disertai dengan gagal jantung, reduced ejection fraction. Terima kasih. Baik dok, terima kasih banyak. Jadi mungkin memang bukan pilihan ya dok ya, kalau misalkan pada heart failure yang dengan reduced ejeksi fraksi. Bukan pilihan sebagai lini pertama. Baik, bukan lini pertama ya dok ya, siap. Pertanyaan selanjutnya dok, izin bertanya dok, apakah kejadian diabetes onset baru pada penggunaan beta blocker mempengaruhi luaran MES pada pasien? Mungkin silakan dokter. Dokter Angga mungkin silakan. Jadi oleh karena itu kalau kita lihat slide safety profile tadi yang dilakukan penelitian itu, bahwa apa memang yang kita khawatirkan tentang adanya new onset of diabetes ya, itu memang cukup mengkhawatirkan ya. Tapi ternyata di dalam penelitian itu kan kalau kita lihat dari initial value, kemudian after 2 weeks, itu dengan dosis 10 mg ya, dosis high dose itu hampir tidak ada perbedaan yang signifikan gitu loh untuk peningkatan onset diabetes. Jadi saya kira ya sangat kecil sekali. Tapi kalau memang dia meningkat ya jangan ya kita harus pantau, karena ya tentunya kalau kita pasien itu sudah meningkat, ya diabetesnya sudah ada, tentunya dari diabetesnya kan sudah membuat bisa membuat masalah gitu di masa akan datang. Makanya kita harus memakai beta blocker yang high selektifnya sangat very high ya, yang sangat tinggi. Ya salah satunya ya bisoprolol ini gitu. Mungkin itu yang. Baik, saya boleh tambahkan dokter. Ya. Silakan dok. New onset diabetes dalam observasi 3 tahun itu tidak berpengaruh terhadap MACE sesuai hasil studi navigator. Jadi studi navigator memperlihatkan pasien-pasien yang new onset diabetes diikuti 3 tahun, dia tidak mempengaruhi MACE. Yang kita tidak tahu adalah setelah 3 tahun. Jadi sampai hari ini kita tidak tahu efek jangka panjang dari new onset diabetes, tetapi sampai 3 tahun dia tidak mempengaruhi MACE. Ya, jadi saya kira tetap harus dipantau ya. Jadi kalau kita memberikan obat yang ada efek sampingnya, kemungkinan peningkatan efek samping kayak diabetes dan segala, tentunya kita harus pantau secara berkala. Apalagi kalau memang dia mempunyai riwayat di orang tuanya ada diabetes dan sebagainya, atau dia sendiri metabolic syndrome dan sebagainya, itu kita harus lebih ketat ya, supaya jangan kecolongan. Oke, makasih. Terima kasih dok. Ini waktunya ada 5 menit lagi dok. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya dok ya. Ini pada pasien dengan CKD, mungkin dok, ini pada pasien CKD dan CHF. Jadi dia itu kan sudah diberikan beta blocker dan CCB dengan dosis yang maksimal, sudah diterapi dengan HD rutin, namun tekanan darahnya masih tinggi, persisten di atas 160 mm/Hg. Nah, perlukah diterapi tambahan untuk menurunkan tekanan darah ini, dok? Atau bagaimana? Mungkin dokter Erwin dulu, mungkin dok, bagaimana dok? Pasien CKD, tensinya tinggi dok, perlukah ditambah terapi lain? Sudah dapat berbagai terapi, tensi masih tinggi, perlu ada terapi lain tidak dok? Oke, saya akan bicarakan indikasinya dulu. Seperti yang saya tadi katakan, untuk sebagian besar pasien hipertensi, maka yaitu hipertensi dengan
atau tanpa hypertension mediated organ damage, pasien hipertensi setelah stroke atau TIA, CKD, diabetes atau penyakit arteri perifer, beta blocker bukan pilihan sebagai antihipertensi lini pertama. Pilihannya adalah gabungan antara ACE inhibitor atau ARB ditambah dengan calcium channel blocker atau diuretik. Itu di awalnya, kalau nggak turun kasihkan 3 obat, kalau nggak turun baru beta blockernya masuk. Nah, pasien ini tekanan darahnya masih tinggi, berarti pasien ini mempunyai heart failure, berarti beta blocker sebagai lini pertama, jadi boleh masuk di awal walaupun pasiennya CKD, diikuti yang lini pertama dulu. Jadi pasien ini punya heart failure, dia masuk beta blocker di awal boleh, ya. Tetapi kalau nggak ada heart failure-nya, beta blocker tidak masuk di awal. Nah, pasien ini ternyata sudah diberikan semua obat dan tekanan darahnya belum turun. Maka apa yang harus dilakukan? Pertama, pasien ini adalah pasien hipertensi resisten, berarti sudah mendapatkan 3 obat tidak turun, salah satunya adalah diuretik. Jadi dia resisten. Nah, mengapa dia resisten? Karena pasien ini ada kemungkinan karena volume overload. Jadi bagaimana untuk menurunkan tekanan darah pada pasien ini? Boleh ditambah obat lain seperti obat-obat yang alpha blocker dan sebagainya yang jarang kita pergunakan, dan pasien ini volume overload-nya harus diatasi karena pasiennya kan sudah pasien HD, tidak keluar urin. Jadi pasien ini volume overload-nya yang harus diatasi menurut saya. Pasien ini adalah pasien resistant hypertension dan ada kemungkinan masalah utamanya adalah volume overload yang menyebabkan tekanan darahnya nggak turun-turun. Ya, baik dokter. Mungkin saya Terima tambahkan kasih, sedikit ya. Ya silakan dokter. Ini Silakan. pengalaman aja. Kebetulan ini sama dengan kasus bulan lalu. Saya kebetulan pasien saya heart failure dengan CKD, kebetulan rawat dengan salah satu teman dari bidang nefrologi. Dan memang tensinya masih tinggi itu, Dr. Erwin, masih 160 ya 90. All beta semua terapi heart failure sudah masuk semua, sudah high dose, perio 200 sudah masuk semua. Nah, terus ini masih tinggi terus nih, gimana ya? Nah, saya diskusi sama beliaunya itu, nggak usah saya sebutkan namanya ya, beliaunya itu, saya bilang gimana kalau kita tambahin sentral ya, kayak terus dia bilang dia sarankan memakai yang dipakai untuk ibu hamil itu apa, Dopamed ya, Dopamed kasih. Oh bagus hasilnya, bagus. Jadi bisa turun sampai ya 130-an gitu after 2-3 hari gitu. Ya itu pengalaman saja. Ya, makasih. Baik, terima kasih pengalamannya Dokter Angke. Walaupun ini diskusi kita sangat menarik, masih banyak sekali pertanyaan di kolom Q&A, tapi karena waktu maka kita harus akhiri ya dok ya. Oke, sampailah kita pada akhir sesi diskusi. Semoga materi yang disampaikan dapat diaplikasikan dalam praktik sehari-hari. Terima kasih Dokter Angke SPJP, terima kasih Dokter Erwinanto, sehat selalu dokter. Terima kasih semua. Baik, saya Ratna Dermaliani izin undur diri, selanjutnya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih. Kita sampai pada 3 sesi terakhir, yaitu Simposium 11 dengan tema Hemodynamic and ECG Monitoring in Critical Care Patient yang akan dimoderatori oleh Dr. Hairul Ahmad, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, dan 2 narasumber yaitu Dr. Miftah Pramudio, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, dan Dr. Muhammad Iqbal, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, Magister Kesehatan, Ahli Ilmu Faal dan Olahraga.
Berikut kami bacakan CV moderator pada sesi ini. Dr. Hairul Ahmad, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, menyelesaikan program pendidikan spesialis jantung dan pembuluh darah pada tahun 2006 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Menyelesaikan fellowship training in intervention, electrophysiology, and pacemaker tahun 2007 di Pusat Jantung Nasional Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta, Indonesia. Menyelesaikan program pendidikan doktoral pada tahun 2017 di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, menyelesaikan fellowship di Society for Cardiovascular Angiography and Intervention pada tahun 2019. Saat ini beliau aktif sebagai staf pengajar dan kepala divisi elektrofisiologi dan aritmia, Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FK4, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kepada Dr. Hairul Ahmad, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, kami silakan. Baik, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami ucapkan kepada para guru besar, para sejawat yang telah hadir pada acara Simposium Bandung Kardiologi Update 2022 yang bertema Call to Action from Theory to Practice about Cardiovascular Issue. Terima kasih atas partisipasinya. Perkenalkan saya Dr. Hairul Ahmad yang akan menjadi moderator dalam acara siang ini. Pada simposium hari ini kita akan membahas tentang hemodynamic and ECG monitoring in critical care patient. Acara ini akan terdiri dari 2 topik dengan 2 pembicara yang keduanya merupakan para ahli di bidangnya masing-masing. Dan masing-masing pembicara nanti, dan setelah acara pembicara selesai, kita akan berdiskusi selama 20 menit dan diharapkan kepada sejawat yang mempunyai pertanyaan silahkan menulis di kolom Q&A dan juga yang nanti akan dibahas dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Baik, sejawat sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan pembicara pertama yaitu Dr. Miftah Pramudio mengenai hemodynamic and perfusion monitoring in limited facility. Jadi ini suatu tema yang sangat baik sekali di mana kita tahu bahwa dalam kondisi critically ill patient itu sangat dibutuhkan monitoring dengan hemodinamiknya otomatis. Dan Dr. Miftah akan berbicara pada kondisi di mana fasilitas kita yang tersedia sangat terbatas. Sebagai kurikulum vitae dari Dr. Miftah, beliau lulusan dari Kardiologi and Vascular Medicine di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, kemudian fellowship di bidang cardiac acute and intensive care tahun 2018, dan fellowship 2017 di interventional cardiology. Sekarang beliau sebagai staf fakulti di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Kepada Dr. Miftah, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas perkenalannya. Baik. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai hemodynamic and perfusion monitoring in limited facility. Baik, ini adalah outline dari bahasan kita. Pertama, introduction. Kedua, tissue perfusion monitoring tools. Yang ketiga, clinical tissue perfusion monitoring. Sebagai introduction, jadi mungkin ini adalah kejadian ataupun profil pasien yang teman-teman sejawat sering kali lihat. Pasien dengan penurunan kesadaran, pasien dengan hipotensi, heart rate-nya meningkat, respiratory rate-nya meningkat, kemudian urine output-nya berkurang, dan sebagainya, dan sebagainya. Mungkin teman-teman bisa tahu ini pasien seperti apa. Ya, ini adalah pasien dengan kondisi shock. Jadi, secara definisi, shock adalah ekspresi klinis dari adanya circulatory failure yang berakibat kepada tidak adekuatnya penggunaan oksigen di seluler. Jadi,
berakibat kepada adanya hipoperfusi. Shock ini sering kali ditemukan di pasien-pasien ICU. Jadi walaupun dengan pemahaman medis, walaupun dengan kemajuan teknologi, kemajuan di bidang kedokteran, namun shock masih tetap menjadi penyakit dengan tingkat mortality dan morbidity yang tinggi. Nah, bagaimana klasifikasi dari shock? Jadi klasifikasi dari shock dibagi berdasarkan mekanismenya. Jadi ada 4 besar mekanisme dari shock. Yang pertama adalah hipovolemia, yang kedua cardiogenic shock, yang ketiga adalah obstructive shock, dan yang terakhir distributive shock. Jadi ini adalah profil-profil pasiennya. Baik. Nah, kalau teman-teman sejawat temukan pasien dengan shock, shock yang mana ini? Apakah distributif, hipovolemik, cardiogenic, ataupun obstruktif? Jadi yang pertama teman sejawat perlu lihat adalah cardiac output atau mixed vein-nya. Jadi kalau teman sejawat temukan cardiac output-nya normal atau malah cenderung tinggi, maka kemungkinan shock yang terjadi adalah shock distributif seperti ini. Ya. Namun kalau teman sejawat temukan pasien dengan shock dan cardiac output-nya rendah, maka teman sejawat perlu lihat bagaimana CVP-nya. Kalau CVP-nya juga rendah, maka pasien jatuh ke dalam hipovolemic shock. Jadi cardiogenic, jadi kalau pasien dengan cardiac output rendah, CVP rendah, pasien itu dengan shock hipovolemi. Namun kalau pasien dengan cardiac output-nya rendah, CVP-nya tinggi, maka kemungkinan pasiennya adalah cardiogenic shock atau obstructive shock. Tools yang bisa teman-teman sejawat pakai untuk mendeteksi pasien dengan cardiac output kemudian CVP adalah ekokardiografi. Jadi tools ini dapat berguna untuk memeriksa atau mengevaluasi cardiac output dan juga CVP. Nah, ketika teman sejawat dapatkan pasien dengan distributive shock, kemungkinan penyebabnya adalah vasodilatasi. Sedangkan hypovolemic shock penyebabnya adalah berkurangnya plasma di dalam darah, plasma atau blood volume atau plasma di dalam darah. Untuk cardiogenic shock adanya gangguan atau gagalan dari ventricle, baik itu ventricle kiri ataupun ventricle kanan. Sedangkan obstructive shock penyebabnya adalah adanya obstruksi, baik itu obstruksi karena mechanical, karena katup, ataupun juga karena trombus, dan adanya perikardial tamponade. Jadi itu adalah penyebab dari obstructive shock. Baik, ini parameter-parameter pasien dengan cardiogenic shock, hypovolemic shock, dan septic shock. Jadi semua pasien yang hipotensi, dan ini adalah kondisi systemic vascular resistance-nya, ini kondisi cardiac output-nya, dan kondisi prelude-nya. Nah, dari slide ini membahas mengenai penggunaan atau manfaat dari echo untuk pemeriksaan systemic vascular resistance dan juga cardiac output. Dan pemeriksaan echo pun bisa menentukan preload status dari pemeriksaan inferior vena cava. Baik, berikutnya adalah tissue perfusion monitoring tools. Jadi tissue perfusion monitoring ini adalah monitoring yang sangat penting pada pasien-pasien dengan critically ill. Kenapa? Karena dapat meng-guide kita apakah treatment kita berhasil atau tidak. Kalau treatment kita tidak berhasil, pasien masih tetap dalam kondisi hipoperfusi. Namun kalau berhasil, pasien itu dapat keluar dari kondisi hipoperfusi. Jadi ini adalah alat-alat yang mungkin dapat digunakan untuk memonitor perfusi. Jadi sialnya adalah atau sayangnya adalah alat-alat tersebut terkadang sulit didapatkan di daerah-daerah. Kenapa? Karena alat tersebut memerlukan biaya yang tidak murah, cukup mahal. Misalkan transport thermodilution dengan PICO ataupun dengan EV1000. Alatnya membutuhkan pengadaan tersendiri dan alatnya juga cukup mahal, relatif lebih mahal. Ataupun juga mungkin dengan pemeriksaan verify ataupun juga clear site atau USCOM, itu adalah alat-alat untuk mengukur perfusi atau memonitoring perfusi yang mana alat-alat tersebut secara cost cukup mahal untuk pengadaan alatnya. Nah, ketika teman-teman sejawat dapatkan alat tersebut tidak ada atau kesulitan mendapatkan alatnya, maka yang harus teman-teman pertajam adalah klinis. Kenapa? Karena teman-teman tidak punya tools lain selain mempertajam klinis untuk mengetahui bagaimana perfusi pasiennya. Jadi, dalam bab ini akan dibahas mengenai clinical tissue perfusion monitoring. Baik, ternyata permasalahan seperti ini tidak hanya ditemukan di Indonesia, tapi di negara-negara lain yang masuk dalam low income and middle income country ini ternyata sama permasalahannya, tidak mendapatkan sumber daya yang cukup. Nah, ketika tidak mendapatkan sumber daya yang cukup, maka sangat-sangat mengandalkan sumber daya manusia, yaitu teman sejawat. Nah, cara untuk memonitor
organ perfusion adalah dengan cara pemeriksaan fisik dan juga observasi dasar. Nah, tapi yang di sini harus teman-teman sejawat ingat adalah ketika teman sejawat mempergunakan pemeriksaan dan juga observasi dasar, memiliki sensitivitas yang rendah ternyata. Memiliki sensitivitas rendah, namun spesifitasnya tinggi. Artinya apa? Artinya teman sejawat bisa mengeksklud pasien yang hipoperfusi, namun tidak bisa memastikan pasien tersebut apakah hipoperfusi atau bukan. Contohnya yang paling mudah adalah dengan urine output. Kalau teman sejawat dapatkan urine output pasien baik, maka kemungkinan pasien tersebut dengan kondisi yang tidak hipoperfusi. Namun ketika didapatkan urine output-nya menurun, maka belum tentu pasien tersebut hipoperfusi. Bisa jadi masalahnya adalah pasien tersebut ada aki, ataukah mungkin masalah mekanikal, atau mungkin masalah kateternya. Ya, jadi banyak sekali diferensial diagnosis penyebab masalahnya. Namun ketika teman sejawat dapatkan pasien tersebut urine output-nya baik, maka teman sejawat bisa bilang pasien ini bukan dengan kondisi hipoperfusi. Nah, ada beberapa teknik untuk mengkuantifikasi tissue perfusion. Di antaranya adalah dalam pemeriksaan laboratorium dan juga pemeriksaan monitoring dasar yang non-invasif. Baik, ini adalah cara untuk melakukan clinical tissue perfusion monitoring. Teman sejawat dapat lakukan clinical assessment, jadi teman sejawat bisa tahu dari anamnesis atau mungkin juga tahu dari pemeriksaan-pemeriksaan, misalkan dari pemeriksaan kesadaran, pemeriksaan akral, dan sebagainya. Ya. Yang kedua adalah urine output. Itu termasuk tissue perfusion monitoring. 3 adalah skin mottling score. Yang keempat, capillary refill time. Kemudian pulse pressure difference, dan yang terakhir adalah perfusion index. Nah, kita mulai dari urine output. Jadi teman sejawat mungkin sudah kenal bahwa urine output yang adekuat adalah ketika urine outputnya mencapai 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Mungkin bisa lebih dari itu. Itu dianggap adekuat renal blood flow-nya. Ketika urine tersebut turun, maka bisa jadi pasien tersebut jatuh ke dalam kondisi hipoperfusi. Nah, ketika teman sejawat mendapatkan pasien dengan kondisi urine output yang turun, maka apalagi oliguri ataupun anuri, maka ini dapat berasosiasi dengan peningkatan hospital mortality di ICU. Nah, ini mungkin teman sejawat bisa lihat di sini dari gambarnya. Ketika teman sejawat mendapatkan urin yang mungkin jernih ataupun lebih terang, teman sejawat mungkin lebih bisa rileks karena pasien itu kemungkinan pasiennya urinnya akan cukup. Namun ketika didapatkan urinnya pekat ataupun juga jumlahnya sangat-sangat sedikit, maka jangan-jangan pasien ini jatuh ke dalam kondisi hipoperfusi. Nah, ini ada jurnal dari Critical Care tahun 2019 yang menunjukkan bahwa kalau didapatkan penurunan urin kurang dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam, itu secara signifikan meningkatkan mortalitas dalam 14 hari. Nah, yang kedua, yang teman sejawat bisa lakukan adalah dengan mendeteksi ada atau tidaknya mottling score. Apa itu mottling score? Nah, ini yang mottling kita sebutnya. Jadi seperti bercak kebiruan atau bercak kemerahan di sini. Ya. Nah, mungkin teman sejawat melewatkan pemeriksaan ini. Ya. Tapi ini penting untuk menentukan apakah pasien kita masuk dalam hipoperfusi atau tidak. Kalau areanya lebih luas seperti yang disebut di sini, mottling score 0 sampai 5, ya. Kalau 0 mungkin hanya di sekitar lutut, kemudian bertambah sampai ke hampir menuju selangkangan. Nah, ini makin tinggi skornya, maka kemungkinan hipoperfusinya makin berat. Mottling score ini dapat dipakai untuk tindakan resusitasi. Jadi misalkan teman sejawat mendapatkan pasien dengan mottling score-nya 3, kira-kira pertengahan antara lutut dan juga daerah selangkangan. Nah, ketika mendapatkan mottling score-nya 3, kemudian teman-teman sejawat berikan resusitasi, misalkan resusitasi cairan, ataupun dengan obat-obatan, dan pasien menjadi lebih baik kondisinya, mottling score-nya dapat berkurang. Itu sangat dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laktat. Jadi itu dapat teman sejawat pakai sebagai panduan apakah sudah tepat atau tidak treatment yang sudah diberikan oleh teman sejawat sekalian. Nah, ini kalau kita lihat dari termografi, jadi kalau skin mottling score-nya 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau skin mottling score-nya 4, di sini terlihat lebih dingin. Jadi terlihat lebih dingin, artinya perfusi di daerah kakinya sangat berkurang. Nah, di sini skin mottling score berhubungan signifikan dengan mortalitas dalam 14 hari. Jadi penurunan skin mottling score dalam 6 jam awal itu dihubungkan dengan resusitasi yang berhasil. Jadi pasiennya bisa terhindar dari kondisi
peningkatan mortalitas atau mortalitasnya bisa menurun jika didapatkan penurunan dari modeling score. Nah, keterbatasan lain dari screen modeling score adalah pada pasien-pasien yang burn injury, kalau luka bakar, pasien-pasien yang amputasi, atau pasien-pasien dengan kulit yang hitam. Jadi agak susah kita melihatnya modeling score-nya berapa. Kita susah melihatnya pada kondisi-kondisi seperti itu. Baik, berikutnya adalah capillary refill time. Jadi capillary refill time adalah penelitian yang pemeriksaan yang mungkin simple, pemeriksaan yang mungkin diajarkan dalam kuliah, ya. Tapi ini pemeriksaan sangat-sangat bermanfaat untuk menentukan perfusi dari pasiennya. Jadi kalau capillary refill time didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk warna kulit kembali ke warna asal. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama adalah tekan dulu ya nail bed pasien. Tekan dulu jarinya selama 5 detik dan hitung 1, 2, 3, 4. Nah, ketika sudah di 5 detik langsung lepas. Kemudian hitung berapa lama kembali ke warna awal, ke warna dasar. Ya. Kalau kembalinya lebih dari 2 detik, kemungkinan pasien tersebut adalah pasien dehidrasi. Jadi itu dari literatur yang di-publish di Journal of Intensive Care 2017, kemungkinan dehidrasi jika lebih dari 2 detik. Kalau lebih dari 3 detik itu hati-hati, karena pasiennya mungkin sekali pasien tersebut masuk ke dalam hipoperfusi. Nah, cut off point-nya yang normal adalah antara 2 sampai 5. Itu yang normalnya 2,5 sampai 5. Ya. Ketika teman sejawat melakukan capillary refill time mungkin didapatkan hasilnya lebih dari 5 detik gitu ya, kemudian dilakukan resusitasi, kemudian diperiksa ulang capillary refill time dan hasilnya menuju perbaikan, jadi capillary refill time yang hanya 2 detik. Nah, ini artinya resusitasi teman sejawat berhasil sana. Nah, ada pemeriksaan dengan monitor yang dapat menentukan bahwa pasien ini hipoperfusi atau tidak. Salah satunya adalah pulse pressure monitoring. Jadi ini adalah pulse pressure difference. Bagaimana cara mengetahui pulse pressure difference? Sangat-sangat mudah caranya dengan menghitung systolic blood pressure dikurangi diastolic blood pressure. Jadi sangat-sangat direkomendasikan terutama pada pasien-pasien dengan severe dengue hemorrhagic fever yang severe. Kemudian teman-teman lihat bagaimana pulse pressure difference-nya. Systolic kurangi diastolik. Nah, kalau narrow pulse pressure itu biasanya dihubungkan dengan low cardiac output. Misalnya pada pasien hipovolemi atau cardiogenic shock. Biasanya perbedaan antara sistolik dan diastoliknya tidak terlalu jauh. Kalau wide pulse pressure berbeda sangat-sangat jauh, itu dihubungkan dengan high cardiac output. Untuk high cardiac output biasanya pasien-pasien dengan sepsis atau anaphylactic shock. Nah, namun ada keterbatasan pada pemeriksaan ini. Tadi seperti yang kita bilang, sensitivitasnya tinggi, tapi spesifitasnya rendah. Ya. Pada kondisi-kondisi tertentu, seperti pada kondisi severe aortic regurgitation, itu perbedaan sistolik dan diastoliknya sangat-sangat jauh, dan itu tidak bisa dipakai pada kondisi dengan severe aortic regurgitation untuk pulse pressure difference. Nah, yang kedua adalah peripheral perfusion index atau perfusion index saja. Nah, teman-teman mungkin bingung, apa sih yang disebut dengan peripheral perfusion index atau perfusion index? Teman-teman tinggal lihat di alat oximetry yang mungkin teman-teman punya. Nah, pada beberapa alat oximetry itu ada tanda namanya PI. Nah, itu adalah perfusion index. Itu bisa menentukan pasien kita perfusi atau tidak. Ya, kalau di monitoring ICU itu teman-teman bisa klik di bagian saturasinya, nanti di sana keluar perfusion index-nya, atau di sini dia ada PI-nya. Nah, berapakah PI yang ideal? Ya, perfusion index yang ideal adalah 1,4 ke atas, 1,4% ke atas. Ya, kalau perfusion index-nya kurang dari 1,4 itu tandanya pasiennya kemungkinan ke arah hipoperfusi. Ya, kalau hasilnya kurang dari 0,6 itu kemungkinan pasien dengan mortality yang tinggi dalam 30 hari. Nah, pada pasien dengan septic shock, perfusion index kurang dari 0,3 itu mengindikasikan pasien memerlukan vasopresor. Ya, apakah norepinefrin kah atau mungkin sejenisnya. Kalau perfusion index-nya kurang dari 0,3. Ya, namun kalau hasilnya kurang dari 0,2, maka dia sangat-sangat memprediksi mortalitas dalam jangka waktu pendek. Jadi sebagai kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah shock merupakan masalah yang serius yang berkaitan dengan peningkatan mortalitas dan morbiditas.
Kemudian mengurangi hipoperfusi adalah tujuan yang harus kita capai untuk pasien-pasien dengan critically ill. Monitoring tissue perfusion adalah penting, sangat-sangat penting untuk meng-guide treatment kita. Kita akan tahu treatment kita sudah berhasil atau belum dari monitoring kita. Nah, bagaimana cara memonitoringnya? Ada beberapa parameter klinis yang teman-teman dapat pakai untuk memonitor tissue perfusion. Yang pertama adalah urine output, yang kedua skin mottling score, yang ketiga capillary refill time, yang keempat pulse pressure difference, dan yang kelima adalah perfusion index. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Miftah yang telah mempresentasikan suatu permasalahan yang sangat jelas dan informatif sekali untuk kita. Kemudian selanjutnya akan dibawakan materi yang kedua mengenai ECG monitoring to predict malignant arrhythmia in ICU oleh Dr. Iqbal, Master Kesehatan Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Konsultan. CV Dr. Iqbal, beliau adalah staf kardiologi di Universitas Padjadjaran, Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Beliau menyelesaikan dokter kardiologinya di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Beliau juga associate member dari The American College of Cardiology, kemudian member of Asian Pacific Heart Rhythm Society, dan juga course director of Integrated Implant Crash Program Indonesia Heart Rhythm Society. Beliau sekarang menjabat sebagai staf elektrofisiologi dan aritmia di Departemen Kardiologi dan Vascular Medicine Universitas Padjadjaran Hasan Sadikin Bandung. Kepada Dr. Iqbal, waktu dan tempat saya persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada senior dan sejawat sekalian. Pada siang kali ini saya akan mencoba membawakan suatu materi yang saya yakin sebenarnya mungkin teman sejawat akan dealing dengan EKG seperti ini. Ya. Jadi di materi ini saya akan mencoba membawakan kasus per kasus bagaimana kita mendeteksi suatu perubahan EKG sebelum suatu event terjadi. Saya tidak punya disclosure ya. Ini adalah parameter yang bisa kita pakai untuk melihat EKG secara cepat untuk melihat apakah ada potensi bahaya atau potensi event yang bisa menyebabkan tiba-tiba pasien arrest, terutama kalau pasien-pasiennya dirawat di ruang bermonitor. Ada beberapa komponen yang harus kita lihat. Pertama, EKG interval, terutama ya QTC interval. Kemudian ada QRS, ST segmen, dan T-wave pattern. Kemudian VS atau PVC ya, kita lihat coupling intervalnya. Nah, kita lihat maksudnya coupling interval itu apa. Dan kemudian yang ini juga tidak kalah penting, artefak yang bisa menyebabkan pitfall. Kita salah menterapi pasien. Ini ada contoh pasien. Pria 60 tahun dengan critical ill dan sepsis. EKG-nya seperti ini. Mungkin kalau kita lihat EKG-nya sebenarnya tidak ada yang terlalu prominent, selain mungkin ada slight ST depression ya. Tapi sebenarnya yang ingin ditekankan pada EKG di sini bukan ST depression. Karena kalau kita melihat EKG seperti ini bisa suatu saat tiba-tiba pasiennya mengalami VTVF atau bahkan arrest. Apa interest EKG di sini? Ya. Saya beri garis merah, ini gelombang T-nya hampir nempel dengan gelombang P. Ya, ini quick looking, ya, melihat secara cepat. Nah, apa maknanya kalau gelombang T hampir nempel dengan gelombang P? Ini adalah tanda pasiennya punya long QT. Ya, tidak semua EKG
memberikan interpretasi QTC. Sehingga kapan kita curiga QT-nya memanjang? Satu, kalau misalnya gelombang T-nya nempel dengan gelombang P, atau jarak akhir gelombang T ini yang normal seharusnya dia setengah dari RR interval. Nah, kalau dia lebih dari setengah dari RR interval, itu tandanya bahwa QTC-nya memanjang. Ini seringkali terjadi pada pasien-pasien critical ill atau sepsis yang curiga jangan-jangan apakah ini suatu miokarditis, gangguan elektrolit, dan lain-lain. QTC yang panjang apalagi lebih dari 500 itu resiko untuk terjadinya torsa de Pointes atau VTVF. Nah, kalau kita hitung sebenarnya QTC di sini lebih dari 550. Kita akan tertolong kalau QTC-nya ini ditampilkan di EKG. Tapi kalau tidak ada, kapan kecurigaan kita kalau QT-nya memanjang? Tadi clue-nya ya, gelombang T-nya nempel dengan gelombang P, atau setengah jarak akhir gelombang T-nya itu lebih dari setengah kali RR. Kemudian yang kedua, ini juga mungkin teman sejawat neuro seringkali dealing dengan EKG seperti ini, ya. Jadi ada 50 tahun di ICU dengan kesadaran yang turun perlahan-lahan, ya, tapi pasiennya tidak ada chest pain, EKG-nya dengan giant T-wave inversion dengan kemungkinan QTC-nya memanjang. Nah, ini klinis ini penting, gradual loss of consciousness, kehilangan kesadaran bertahap dengan EKG seperti ini. Nah, ini adalah marker terjadinya peningkatan intrakranial atau yang paling sering disebabkan oleh subarachnoid hemorrhagic. Ini disebut adalah cerebral T-wave inversion. Pada kejadian ini, QTC ini akan panjang dia, bahkan sering di atas 600 milisecond. Hati-hati, QTC yang panjang ini resiko untuk pasiennya torsa de Pointes atau ventricular fibrilasi. Nah, ini adalah beberapa karakteristik EKG yang bisa didapatkan pada berbagai sebab yang menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial, ya. Dia ada giant T-wave inversion, QT prolongasi seperti pasien kita tadi, kemudian ST segmen elevasi dan depresi yang hampir menyerupai suatu akut coronary syndrome. Ini ada EKG lagi yang lain, pasien 60 tahun tiba-tiba dia chest pain, ya. EKG-nya seperti ini, ya. Ini sangat khas, ya. Kalau klinisnya chest pain dengan EKG seperti ini, ya, ini namanya istilahnya shark fin ECG, ya. Ini bisa dicari dari berbagai literatur seperti sirip ikan hiu, ya. Shark fin ECG ini adalah pertanda suatu critical oklusi dari coronary artery dan biasanya ini sangat mematikan. Sehingga begitu didapatkan EKG seperti ini, apalagi klinisnya chest pain, nah ini harus manajemennya secara cepat, ya. Perlu tindakan mungkin reperfusi atau revaskularisasi. Nah, ini ada EKG lagi yang mirip dengan shark fin, tapi bukan shark fin, dengan klinis yang sama sekali berbeda dengan yang pasien sebelumnya. Pasien masuk di ICU, dia history chronic kidney disease, ini hari ketiga. Nah, kalau kita melihat EKG seperti ini mirip-mirip dengan shark fin ini, ya, tapi klinisnya bukan chest pain. Jadi apa ini? Nah, kalau kita baca historinya dia chronic kidney disease, maka kita harus curiga ini adalah sine wave pada pasien ekstrim hiperkalemi, ya. Biasanya didapatkan kalau kaliumnya di atas 9,3. Ini risk juga untuk terjadinya VTVF atau torsa de Pointes. Nah, sayangnya kalau kita tidak memeriksakan kalium dan kita tidak aware untuk memeriksakan kalium pada saat hari ketiga ini, padahal kita tahu pasiennya history CKD dengan gambaran EKG seperti ini, seringkali pasiennya mistaken with VT kalau heart rate-nya lebih dari 100, ya, sehingga kadang-kadang dari kardioversi, padahal sebabnya bukan karena VT, tapi ini adalah sine wave pada ekstrim hiperkalemi. Hati-hati, ini juga risiko untuk terjadinya VTVF. Ini berbagai perubahan EKG pada hiperkalemi, ya, mulai dari normal, gelombang T-nya naik, ya, kemudian P-nya flattened, QRS-nya melebar, kaliumnya di atas 10, sampai terjadi sine wave, mirip 11 dan 12 dari kasus kita, ya, sampai akhirnya nanti dia menjadi VTVF. Jadi hati-hati, history penting. Nah, ini kalau kita lihat, kita sandingkan EKG-nya side by side, ya, ini mirip-mirip nih, shark fin dengan sine wave. Oleh karena itu, clinical dan history pasien itu sangat penting, karena manajemennya sangat berbeda. Kalau yang ini dia shark fin harus direvaskularisasi atau reperfusi,
Kalau yang ini hiperkalemi harus diperbaiki kaliumnya, apakah dengan medikamentosa atau dengan hemodialisa, ya. Mirip-mirip, tapi klinis itu sangat penting untuk menentukan apakah ini Sacvin atau sine wave, ya. Nah, ini ada kasus menarik juga, pria 60 tahun di ICU, dia karena gagal jantung, ya, mendapatkan high dose diuretik, ya, mendapatkan ACE, nitrat, single antiplatelet, dan statin. Nah, ini kalau kita lihat EKG-nya, apa concern kita pada EKG ini, ya? Tampaknya sih tidak ada yang terlalu kritikal nih. Pasiennya juga tenang. Tapi hati-hati. EKG seperti ini, ya, quick looking, ya, apa sih clue-nya ini? Nah, kalau EKG seperti ini kita biarkan, ya, ini risk berlanjut ya. Jadi torsade poang. Ini saya buat circle, yellow circle untuk melihat ini ada apa di sini ya. Kok ada notch di sini, ya. Ini saya highlight. Pasiennya mendapat high dose diuretik, ya, sehingga apa yang terpikir oleh kita, pasien dapat high dose diuretik, EKG-nya kok seperti ini, ya, ada notch-nya di sini. Apakah kita dealing dengan gelombang U atau QTC yang memanjang? Yaitu sama saja. Kalau memang ekstrim hipokalemi, dia ada gelombang U. Nah, gelombang U itu tetap bagian dari QT interval, tapi kita menyebutnya QU interval. Nah, QTC-nya juga panjang ini. Jadi notch di sini memang dari gelombang U. Seringkali disebabkan oleh kalium yang sangat rendah. Nah, pada pasien ini QTC-nya juga lebih dari 500 milisecond yang menyebabkan dia mengalami torsade poang seperti yang EKG sebelumnya, ya. Sehingga cocok juga dengan klinis pasien yang mendapat high dose diuretik. Jadi hati-hati, EKG itu memberikan kita cerita dan history dan sangat sesuai dengan klinis pasien, ya. Ini berbagai perubahan EKG yang didapatkan dengan adanya gangguan hipokalemi. Nah, ini juga ada kasus menarik, ya. Ini wanita 50 tahun cardiac arrest tapi sudah pulih, ya. Dia cardiac arrest saat lagi treadmill, ya. 2 kali sinkop di 3 tahun terakhir, ya. Tidak ada history faktor risiko, pasiennya betul-betul sehat, ya, echo-nya normal, CT scan, EEG semua normal, ya. Ini sinkopnya kenapa nih? Bahkan terakhir dia cardiac arrest. Nah, ini EKG yang didapatkan post dia cardiac arrest. Nah, kita bisa lihat ini beruntungnya memang di sini ada interpretasinya, ya. Tapi kalau kita bayangkan dia tidak ada interpretasinya, apa yang kita bisa lihat selain PVC? Kalau PVC ya jelas sekali terlihat di sini, ya. Nah, apa yang menyebabkan dia cardiac arrest? Tentu single PVC ini kan tidak menyebabkan cardiac arrest, ya. Ini saya bold di sini, ya. Ternyata QTC-nya 509. Oke. Kemudian ini yang saya buat lingkaran kuning ini, gelombang T-nya bit ke bit itu berbeda. Ini disebut T-wave alternan. Jadi gelombang T-nya kadang ke atas, kadang bifasik, kadang ke atas, kadang bifasik. Ini seringkali terjadi pada pasien yang long QT, ya. Ini T-wave alternan. Ini bisa menjadi clue kepada kita bahwa EKG seperti ini prone sekali terjadinya sudden cardiac death atau torsade poang, ya. Karena T-wave alternan ini memang sudah dibahas dari berbagai literatur. Ini contohnya, ya, saya ambil dari suatu literatur. T-wave-nya kadang ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, kemudian terjadi torsade poang atau polymorphic VT. Memang cause T-wave alternan ini banyak, ischemic, electrolyte disorder, channelopathy. Dalam hal ini pasien kita tadi channelopathy, pada akhirnya memang pasien didiagnosa sebagai long QT primer, ya, akhirnya dipasang ICD, bisa juga dari neurologi disorder. Jadi hati-hati kalau ngelihat gelombang T-nya kok berubah-ubah dari bit ke bit, nah jangan-jangan Anda dealing dengan T-wave alternan dan itu resiko untuk terjadinya VTVF. Ini ada pasien lagi, pasien 70 tahun, ya, dirawat di cardiac care unit, dia habis di PCI, di LAD, di NLCX. Pasien saat ini stabil, tidak ada masalah keluhan chief complaint, ya. Cuman kita lihat memang di sini ada VS, ya, dengan episode mungkin bigemini, ya, atau trigemini, ya. Nah, pasiennya padahal di sini tidak ada keluhan sama sekali dengan vital sign stabil. Tapi hati-hati, kalau teman sejawat lihat VS yang seperti ini, yang sangat rapat dekat dengan QRS sebelumnya, itu resiko juga terhadap torsade poang atau ventricular fibrilasi, ya. Nah, memang terjadi begitu di calling di monitor, dia nggak berapa lama kemudian menjadi VTVF, ya. Memang pasien akhirnya ROSC. Nah, apa yang bisa kita tarik kesimpulan secara retrospektif pada pasien ini, ya. Ini kita lihat di sini,
Coupling interval VS itu sangat pendek ya, diukur dari QRS yang normal sebelumnya. Nah, coupling interval yang pendek ini menyebabkan VS-nya itu jatuh pada R on T, sehingga kita harus aware kalau kita menemukan VS atau PVC yang coupling intervalnya pendek, biasanya kurang dari 300 milisecond, ya, itu resiko sekali untuk terjadinya sudden cardiac death yang diakibatkan oleh VTVF. Nah, kalau coupling intervalnya sangat panjang, itu resikonya bukan sudden cardiac death, tapi dia resiko kardiomiopati di kemudian hari. Bagaimana cara menghitung coupling interval? Caranya adalah dari awal QRS sebelumnya ke awal PVC atau VS setelahnya. Ini ya, jadi coupling interval ini sangat penting untuk kita lihat pada quick looking ECG untuk memprediksi ada terjadinya potensi malignan aritmia enggak, ya. Ya, ini sudah beberapa paper yang membahas bahwa short coupling interval ini sangat penting untuk dinilai karena bisa menyebabkan cardiac arrest, ya. Ini adalah etiologi dari short coupling interval, ada idiopatik, channelopati. Nah, ini untuk electrolyte imbalance dan ischemic ini masih menjadi tanya, bisa nggak dia menyebabkan kalau VS-nya itu mempunyai coupling interval yang begitu pendek. Nah, selain prediksi-prediksi tadi yang bisa mengakibatkan pasien jatuh kepada event yang fatal, kita juga harus menghindari pitfall ECG. Pitfall ECG itu artinya ECG-nya sebenarnya tidak menggambarkan klinis pasien. Nah, ini contoh ya. Pria 20 tahun tidak ada komplain sama sekali ya dengan vital sign normal. Ini kita bisa lihat di sini, di lead 2 panjang terutama ya. Ini kita bisa lihat gelombang P-nya itu kok makin lama makin ke dalam dia ya, makin masuk ke dalam QRS ya. Apakah ini suatu total AV block ya? Pasiennya tidak punya keluhan 20 tahun ya. Ini kok ada AV disosiasi nih. Apakah ini suatu total AV block ya? Ini saya lingkari ya, gelombang P-nya makin lama makin masuk ke dalam QRS seperti terjadi AV disosiasi. Dengan PP intervalnya itu konstan nih, garis merah ya. Jadi garis merah itu jarak P antara P-nya konstan, tapi kok dia tidak berhubungan dengan QRS ya. Jadi ini adalah slide ini menjelaskan bahwa AV disosiasi itu tidak melulu harus total AV block. Kita harus lihat bahwa AV disosiasi itu bisa terjadi pada 3 macam jenis EKG. Yang pertama adalah total AV block, complete heart block. Syaratnya apa? Gelombang P-nya, P rate-nya ini harus lebih banyak dibanding QRS rate. Ya. Sedangkan kalau ventricular tachycardia itu juga AV disosiasi, tapi P rate-nya, ya, gelombang P-nya itu lebih kecil daripada QRS rate, lebih lambat ya. Pada isoritmik AV disosiasi, gelombang P sama rate-nya dengan QRS. Ini sebagai contoh ya, total AV block di mana ini yang line merah ini adalah jarak antara P ke P, sedangkan line biru ini adalah jarak antara QRS. Kita bisa lihat adalah jarak antara P itu lebih cepat ya dibanding QRS, sehingga P rate-nya itu 75 BPM, QRS rate-nya 42 kali per menit, dengan P dengan QRS-nya betul-betul dissociate. Nah, ini adalah TAVB. Ya, frekuensi P-nya lebih tinggi dibanding QRS rate. Nah, AV disosiasi yang lain adalah di mana P rate-nya itu kurang dari QRS rate. Ya, jadi P-nya itu lebih lambat dari frekuensi QRS. Seperti kita lihat di sini. Panah merah ini gelombang P, ya, dia lebih panjang intervalnya dibanding garis biru ini yang jarak antara QRS ya. Jadi gelombang P-nya kalau dihitung ini antara panah merah ini 110 kali per menit, sedangkan QRS 170. Ya, ini pasiennya adalah ventricular tachycardia, AV disosiasi juga. Nah, yang terakhir di mana gelombang P sama dengan QRS rate ya, seperti pada pasien kita ini ya. Jadi ini bukan total AV block, bukan VT, tapi adalah isoritmik AV disosiasi. Biasanya pasiennya dia tidak ada keluhan apapun ya. Nah, ini bagannya seperti ini kira-kira ya. Gelombang P dengan QRS itu rate-nya jumlah frekuensinya sama, cuman memang tidak berhubungan ya. Bagaimana menjelaskan mekanisme ini? Jadi gelombang P kalau nanti dia tiba-tiba melambat karena suatu hal ya, kadang vagal, kadang yang lain ya. Nah, junction ini akan muncul sebagai penyelamat escape dengan rate yang kurang lebih sama. Jadi gelombang P-nya sinus node-nya turun nih frekuensinya.
Kemudian QRS-nya akan muncul dari junction dengan frekuensi kurang lebih hampir sama. Begitu gelombang P-nya frekuensinya naik lagi, ya, maka P-nya akan dihantarkan lagi menjadi QRS, ya. Biasanya pasien seperti asimptomatik, seperti yang tertera pada leadergram ini, ya. Di sini begitu frekuensi gelombang P-nya dari sinusnya naik lagi, ya dia konduksi lagi ke ventricle jadi QRS, ya. Nah, ini juga menarik. Wanita 70 tahun di ICU karena severe stroke, kardioemboli, GCS 8. Oh, GCS 8 kita susah nih untuk menilai kesadarannya, ya. EKG-nya seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah, mau nggak kita electrical cardioversi pada pasien ini? Ini hati-hati, ini adalah pitfall. Perhatikan di sini, ini adalah gelombang P. Oke, ini ada gelombang P yang tersembunyi di artefak QRS. Bagaimana kita memastikan? Nah, ini pola nafasnya ternyata juga masih stabil, ya. Jadi hati-hati, ini artefak, ini bukan suatu VTVF. Karena kalau kita salah mengerti ini suatu VTVF, akibatnya konsekuensi ke pasien apa? Kita melakukan electrical cardioversion. Padahal ini adalah suatu artefak. Sebagai contoh pada pasien ini juga, ya. Ini dilihat dari monitor kok seperti ventricle fibrilasi ini, ya. Pasien ini kelihatannya klinisnya nggak sesuai gitu. Oke, coba kita ganti, ya. Ini lead 2 kan, lead 2 panjang. Kita ganti ke lead 1, ya ternyata dia hanya suatu atrial fibrilasi rapid ventricular response. Jadi hati-hati, ini juga pitfall. Artefak itu seringkali membuat kita melakukan tindakan yang overestimate, ya. Ini contoh lagi, pasien 80 tahun Parkinson, ya, stroke, yang nggak sadar. Kalau kita cuma punya lead ini saja, kita melihat, wah jangan-jangan ini pasiennya nggak sadar kena VTVF ini, ya. Tapi kalau kita panjangin, kita lengkapi, ternyata lead 3-nya ini reguler, ya. Jadi ini artefak. Kenapa artefak? Karena tadi Parkinson-nya tadi membuat artefak di beberapa lead. Ya, kita bayangkan kalau pasiennya di monitor hanya dengan 1-2 lead, bisa jadi kita memberikan terapi yang overestimate. Nah, ini ada case juga yang menarik, ya, di publikasi, di sirkulasi, ya. 39 tahun masuk ke emergensi dengan nyeri dada, ya. Dia pernah didiagnosa dengan hipertensi. Nah, kalau kita lihat di sini sekilas aja, ini kok seperti ACS, ya, ada elevasi atau depresi. Tapi kalau kita teliti lagi, ini kok yang aneh gelombang T-nya, ya, malah T elevasi, ya, di sini. Di lead 1 sini, ya, kemudian di lead AVL juga T elevasi, ya, tidak pernah ada yang namanya T elevasi, ya. Nah, ini suatu paper yang bagus, saya pikir sejawat juga harus coba assess paper ini, ya, bagaimana electromechanical asosiasi ini bisa menyerupai EKG yang normal. Ini kita lihat, ini bukan suatu kelainan klinis jantung, tapi ini suatu artefak, seperti contohnya yang C ini, ya. Ini kalau kita tidak hati-hati, pasiennya misalnya padahal atypical chest pain, kita anggap ini suatu ACS. Padahal ini yang aneh adalah gelombang P-nya ini, bukan ST segmennya, ya. Kapan artefak itu bisa menyerupai pola normal, ya. Jadi artefak itu ada 2. Dibuat oleh jantung sendiri, denyut jantung, atau yang bukan dari detak jantung. Nah, kalau yang dibuat dari detak jantung, biasanya limb lead-nya itu jatuh di pulsasi atrial, ya, sehingga artefak yang terjadi itu sinkron dengan cardiac rhythm. Dan ini yang paling berbahaya karena bisa menyebabkan kita overestimate pada pasien-pasien tersebut. Sedangkan kalau yang bukan berasal dari jantung, artefaknya biasanya dari pergerakan tangan, ya, lead-nya lepas dan lain-lain. Ini gampang sekali untuk dikenali sebagai artefak. Jadi kalau misalnya kita menempatkan limb lead-nya kebetulan terkena atrial pulsasi, itu mirip sekali artefaknya dengan irama jantung yang normal. Nah, ini tadi begitu di place, ya, limb lead-nya lebih proksimal, ternyata ST elevasi depresinya hilang, ya. Jadi dia terkena pulsasi menyebabkan electromechanical association. Oke, sebagai kesimpulan, ya, ECG ini dia mudah, ya, bukan suatu pemeriksaan invasif. Non-invasif, mudah sekali kita dapat, ya, baik di IGD maupun di ICU, ya, ruang monitor. Beda dengan pemeriksaan hasil lab, kita kadang harus menunggu 2-3 jam, ya, yang paling cepat juga. Tapi kalau pemeriksaan ECG ini, dia mudah sekali diperoleh, non-invasif, dan ECG ini menceritakan sesuatu, keadaan pasien, dan dia bisa memprediksi event yang mungkin akan terjadi kalau kita tidak aware, ya. Tapi ECG itu juga harus dikorelasikan dengan histori pasien. Seperti tadi shark fin dan sine wave itu mirip, tapi ternyata pendekatannya berbeda karena
background historinya juga berbeda. Ya. Nah, interval, terutama QT interval, T-wave pattern, PVC patternnya, coupling interval itu bisa menjadi quick looking untuk kita prediksi lethal arrhythmia. Ya. Tapi jangan lupa pitfall EKG juga harus kita lihat karena ini bisa saja mengakibatkan kita overestimate untuk memberikan terapi yang sebenarnya tidak diperlukan oleh pasien. Sehingga tetap kita lihat history dan clinical finding-nya pasien, quick looking, baru kita bisa membuat decision yang lebih baik dan akurat. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Baik, terima kasih Dr. Iqbal yang telah memaparkan materinya dengan sangat jelas, informatif, dan memberikan wawasan kepada kita terutama mengenai masalah EKG pada jam 1 ya. Itu sesuatu yang biasanya sangat-sangat baik sekali untuk kita, menambah ngantuk gitu. Baik, kita selanjutnya akan tiba kepada seksi diskusi. Dr. Miftah udah siap ya di ini, kebetulan Dr. Miftah online. Baik, ada beberapa pertanyaan ini ke Dr. Miftah mungkin. Ini dari Dr. Iwan Cahyo Santosa, di mana beliau bertanya tentang pada pasien frekuen PVC dengan ADHF, apakah ada tempat untuk pemberian, oh ini mungkin ke Dr. Iqbal ya, untuk pemberian amiodaron pada pasien ini, lalu pasien tersebut hipotensi. Apakah ada alternatif obat lain untuk pasien tersebut? Mungkin Dr. Miftah juga mencakup pertanyaan ini ya. Saya persilakan Dr. Miftah dulu deh, sebelum nanti Dr. Iqbal juga menambahkan. Ya. Ya, terima kasih Dr. Khairul. Apa suara saya jelas? Izin? Mungkin agak keras ya, sedikit. Ya. Oke. Terima kasih. Baik. Jadi terima kasih Dr. Khairul dan Dr. Iwan yang dengan pertanyaan yang saya rasa baik sekali. Ini kalau didapatkan pada pasien-pasien dengan frekuen PVC dengan acute decompensated heart failure. Jadi yang pertama dilihat apakah PVC-nya malignan atau tidak. Kalau misalkan PVC-nya malignan tadi seperti Dr. Iqbal sudah terangkan, ya mungkin ada tempatnya untuk kita terminasi PVC-nya. Apakah dengan amiodaron ataukah kita bisa menggunakan lidocaine di sana. Jadi kalau dengan amiodaron, memang apakah berpotensi untuk menimbulkan hipotensi? Jawabannya betul, bisa menimbulkan hipotensi. Namun kita lihat risk and benefit-nya. Kalau ternyata memang risk-nya lebih tinggi, maka kita mungkin bisa gunakan alternatif dari lidocaine. Alternatif dari amiodaron, yaitu lidocaine. Tapi kalau ternyata benefit-nya tinggi untuk diberikan amiodaron, maka silakan teman sejawat berikan. Jadi itu dari saya mungkin Dr. Khairul. Mungkin ada tambahan dari Dr. Iqbal. Ya, saya setuju dengan Dr. Miftah. Pilihan yang lain adalah sebenarnya dengan lidocaine ya. Dia lebih less untuk menyebabkan hipotensi. Tapi memang kita lihat dulu apakah PVC-nya itu justru timbul karena heart failure dengan hipotensi gitu ya. Kan PVC juga bisa di-trigger dia karena heart failure dengan hemodinamik tidak stabil gitu. Kalau memang dia di-trigger oleh penurunan tekanan darah dengan heart failure, ya kita memang atasi heart failure-nya dulu, jangan buru-buru memberikan obat yang bisa mengurangi PVC, tapi dengan konsekuensi hipotensinya bertambah berat gitu. Jadi kita lihat dulu nih kausa PVC-nya nih apa ini? Ya, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih, udah jelas sekali ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya ini ke Dr. Miftah dulu mungkin sebelum nanti ke Dr. Iqbal. Assalamualaikum Dr. Miftah, izin bertanya untuk skin modeling score, apakah cukup akurat untuk mengevaluasi hemodinamik pasien? Kemudian untuk penanganan paling cepat di awal, apakah passive leg raising
cukup atau perlu sampai posisi Trendelenburg, dok? Ya, silakan Dokter Miftah. Baik, terima kasih pada penanya dan juga terima kasih pada Dr. Hairul. Jadi mengenai skin modeling score, jadi apakah cukup akurat untuk menilai hemodinamik? Ya, betul, cukup akurat. Jadi dia menentukan apakah perfusinya baik atau tidak. Jadi semakin tinggi nilai skin modeling score-nya, artinya perfusinya semakin buruk di sana. Nah, dari trial-trial yang ada, dia dihubungkan dengan nilai laktat. Jadi kalau nilai laktatnya, nilai skin modeling score-nya semakin tinggi, maka nilai laktatnya pun akan semakin tinggi. Artinya perfusinya menjadi lebih terganggu kalau skornya makin tinggi. Nah, di sini treatment apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah dengan resusitasi. Jadi kalau teman sejawat lihat kondisinya, misalkan karena pasien dengan sepsis atau mungkin dengan cardiogenic shock, maka treat sepsisnya atau treat cardiogenic shock-nya. Mungkin treatment di awal kalau teman sejawat tidak jelas shock-nya, maka dapat diberikan resusitasi cairan. Itu. Apakah dengan posisi Trendelenburg ataukah mungkin dengan posisi supine? Ya, saya rasa lebih baik kalau misalkan posisinya head up 30 derajat seperti itu. Jadi dan diberikan resusitasi cairan. Mungkin itu dari saya, Dr. Khairul. Baik, terima kasih Dr. Miftah. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Dr. Iqbal dari Dr. Johannes William. Ya, beliau menanyakan tentang beliau bekerja di rumah sakit terpencil dan untuk mendapatkan nilai elektrolit durasinya bisa sampai 1-2 jam. Apabila ada pasien dengan temuan EKG sine wave, apakah tetap harus wajib menunggu hasil elektrolit dulu baru dikoreksi, atau bisa dikoreksi minimal koreksi lambat dulu ditambah dengan kalsium glukonas? Itu mungkin Dr. Iqbal, silakan. It's very tough question. Tapi ini sebenarnya belum ada konsensusnya ya betul-betul pada suatu situasi seperti ini case by case. Tapi ini saya hanya personal opinion ya. Sine wave itu memang resiko untuk VTVF-nya sangat tinggi. Yang sayangnya kita nggak tahu itu kapan. Ya, bisa sehari 2 hari dia enggak, bisa 1-2 jam tiba-tiba VTVF ya. Jadi kalau misalnya memang pasien apalagi sudah pernah arrest terus RWSC, kemudian pas post RWSC kita dapatkan EKG-nya sine wave ya, apalagi ditunjang dengan background misalnya pasiennya memang punya CKD. Nah, saya akan memberikan dulu tanpa menunggu hasil kalium ya. Kalau misalnya pasiennya sudah arrest RWSC kemudian ada sine wave ya. Karena kita dealing dengan emergensi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kalau pasiennya stabil ini, EKG-nya sine wave, apakah buru-buru kita koreksi dengan resiko kita nih sebenarnya nggak tahu juga kapan dia terjadi VTVF ya. Kalau saya sebagai personal opinion, mungkin saya akan nunggu dulu sedikit ya. Kalaupun mau dikoreksi, saya setuju dengan Dr. Yohanes, coba minimal koreksi lambat dulu. Sambil kita persiapkan devib di sampingnya. Karena sewaktu-waktu kita nggak tahu kapan terjadinya VTVF ya. Sebenarnya idealnya kalau di luar negeri itu kan kalium ini kadang bisa diperoleh hanya dalam beberapa menit ya. Cuman di kita dengan segala keterbatasan sehingga kita dalam tanda kutip menyesuaikan dengan kearifan lokal, Dr. Sehingga betul-betul tindakan kita ini harus dipikirkan jangan menambah risiko untuk pasien gitu. Mungkin itu pendapat saya, Dr. Khairul. Ya, terima kasih Dr. Iqbal untuk ini. Rupanya Dr. Iqbal banyak pertanyaannya ya. Meskipun EKG biasanya agak pusing di siang ini, tetapi ternyata banyak juga. Termasuk Dr. Miftah juga mungkin nanti bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara membedakan sine wave dengan VT? Aduh, inggih dok itu apa ya? Saya nggak ngerti. VT, karena sering sekali kondisi gawat darurat pada pasien CKD, namun laboratorium elektrolit belum ada hasil. Mungkin pertanyaannya mirip dengan yang tadi. Cuman bagaimana ini membedakannya antara sine wave dengan PT? Mungkin itu, Dr. Iqbal. Ini persis dengan presentasi saya ya. Sine wave ini frequently mistaken with VT kalau misalnya dia heart rate-nya di atas 100 ya. Nah, kalau dia di atas 100 sampai 150 dengan gambaran VT,
itu kalau per ACLS harusnya tidak mengganggu hemodinamik. Takiaritmia mengganggu hemodinamik itu dibuat cut off biasanya lebih dari 150. Kalau ada QRS lebar-lebar, tapi misalnya heart rate-nya 120, tensinya turun, jangan-jangan bukan karena aritmianya, tapi yang lain, misalnya pasiennya dehidrasi, shock hipovolemik, yang lain-lain dengan sine wave. Nah, itu jangan di kardioversi. Nah, tapi kalau misalnya lebih dari 150 kali per menit dengan hemodinamik tidak stabil, ya, dan saat itu kita tidak punya clue lain, apakah ini sine wave atau VT, kita tidak bisa melakukan kalium, dan pasiennya ternyata klinisnya juga sangat buruk, kalau menurut ACLS ada tempatnya kita melakukan suatu kardioversi sambil menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kalau heart rate-nya 100 sampai 150 tuh harus di-assess dulu. Ini memang takiaritmianya nggak terlalu cepat, tapi kok hemodinamiknya begitu buruk, jangan-jangan yang lain, dehidrasi, pendarahan, dan lain-lain. Tapi kalau di atas 150, ya hampir pasti bahwa takiaritmianya membuat suatu gangguan hemodinamik, ya. Memang sine wave ini kalau di atas 100 itu seringkali di mistaken with VT, ya. Coba nanti reassess lagi pasiennya pernah punya riwayat CKD dan lain-lain nggak? Mungkin itu Dr. Hairul. Baik, mungkin ada tambahan dari Dr. Miftah, seandainya pasiennya itu dia dengan failure, kemudian dia juga ada kelihatannya seperti sine wave atau gimana, apakah ada penata laksanaan untuk ke arah hemodinamiknya, Dr. Miftah? Mungkin ada cara-caranya yang praktis gitu, Dr. Miftah. Saya rasa saya sangat setuju dengan Dr. Iqbal. Jadi kalau misalkan memang heart rate-nya sampai di atas 150 dan dari awal kita tidak tahu pasiennya ada CKD atau tidak, gitu, apalagi pasien datang dan kondisi hemodinamik terganggu, ya saya juga akan treat dengan electrical cardioversion. Namun kalau misalkan pasien dengan CKD, nah ini mungkin lebih ruwet lagi jadinya ya, apakah dia hiperkalemia atau tidak, jadi kita juga bingung. Tapi menurut saya beberapa kali ada pengalaman pada pasien-pasien seperti itu, di kardioversi heart rate-nya jadi turun di 120-an, tapi tetap hemodinamiknya terganggu. Nah, jadi setelah dicek, oh ternyata baru terdeteksi kalau pasiennya dengan hiperkalemia. Seperti itu. Jadi pilihan saya adalah dilakukan kardioversi kalau misalkan tidak stabil hemodinamiknya sesuai ACLS. Baik, terima kasih Dr. Miftah. Nah, kemudian untuk kasus selanjutnya ada pertanyaan tentang mengenai kegawatan dengan gambaran VF dengan kecurigaan artefak ini, Dr. Iqbal. Gimana ya? Apakah kita akan menunda defib? Kapan kita menunda defib dan kapan kita harus melakukan defib? Itu mungkin yang ininya, Dokter. Dan dilihat dari sisi etiknya terutama. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau background-nya ini kan sudah jelas ya, background dari historinya dia ada kecurigaan artefak dengan pasiennya Parkinson. Kita lihat lagi klinis pasiennya. Kadang kan kalau kita lihat di EKG monitor itu cuma 1 lead itu pasien Parkinson bisa merupai VTVF ya. Tapi kalau kita sudah tahu background-nya, apalagi melihat pasiennya, kok pasiennya EKG-nya VTVF tapi nggak sesuai klinis nih, pasien tampak nggak seburuk itu, tensi masih baik. Nah ini jangan langsung defib, kita reconfirm dulu EKG-nya, ubah ke lead yang lain, atau kita lihat, kita udah tahu nih pasien Parkinson, ubah limb lead-nya ke tempat yang mungkin tidak terganggu dengan vibrasi ya. Jadi justru di sisi etik ini, kalau pasiennya seperti itu, kita harus reconfirm dulu, jangan buru-buru untuk kardioversi. Mungkin itu dok. Kecuali kalau misalnya dia misalnya hemodinamik tidak stabil mungkin. Betul, ya. Dok. Ya. Baik. Selanjutnya ini pertanyaan tentang disosiasi. Tadi dibilang bahwa ada disosiasi mungkin karena VT. Kemudian ada juga yang disebut dengan isoritmik AV disosiasi. Nah, pertanyaannya bagaimana cara membedakan mengenai kondisi seperti itu? Apakah ini suatu isoritmik disosiasi karena total AV block atau bahkan mungkin VT dengan isoritmik yang memang kemungkinan ini adalah suatu kondisi yang tidak perlu segera kita melakukan suatu tindakan apa-apa. Mungkin dokter. Terima kasih dok.
Ini sebenarnya saya cukup senang ya di tengah siang bolong seperti ini materi EKG-nya masih banyak orang yang nyimak. Biasanya orang kalau udah EKG agak ruwet. Ini terima kasih pertanyaannya. Untuk isoritmik AV disosiasi yang harus diingat adalah P-nya itu dia dari sinus ya, bukan dari atrial. Ya, jadi P-nya tetap dari sinus ya. Jadi bagaimana membedakan dengan ectopic atrial rhythm? Tentu aksisnya kalau atrial itu berbeda dengan aksis sinus. Misalnya seperti ini. Kalau sinus node itu P wave-nya itu di inferior lead dia akan positif kebanyakan. Ya di AVR negatif, kemudian di V1 kebanyakan bifasik. Itu aksis P wave normal. Kalau ada aksis di luar itu misalnya 2-3 AVF-nya negatif, P-nya di AVR positif. Nah, itu jangan-jangan bukan sinus node, tapi atrial rhythm yang berasal dari bawah ke atas sehingga aksisnya terbalik. Tapi isoritmik AV disosiasi biasanya P wave-nya itu dari sinus dan biasanya sebenarnya ini benign aja. Hati-hati ini misinterpretasi dengan TAVB ya. Karena kalau TAVB P rate-nya itu lebih banyak daripada QRS rate. Tapi kalau isoritmik gelombang P dengan QRS itu hampir 1:1. Ini seringkali disalahartikan dengan TAVB. Mungkin itu Dr. Hairul. Sedikit menambahkan, apakah ada peran dari elektrofisiologis tadi dalam kondisi seperti ini ya Dr. Iqbal? Terima kasih Dr. Hairul. Kalau pasiennya secara profil ya, misalnya pasiennya masih muda, kemudian tidak ada keluhan sama sekali, ini tidak perlu ya. Tapi kalau usia tua, dia pernah sinkop, nah jangan-jangan sebenarnya dia ada gangguan sinus node yang pas sinus node-nya turun, kadang-kadang junction-nya muncul sebagai escape. Dia ada keluhan near syncop atau syncop. Nah, itu kita akan IP study ya. Tapi kalau usia muda tidak ada keluhan sama sekali, wait and see aja. Nggak perlu IP study. Oke, terima kasih Dr. Iqbal. Kemudian ada pertanyaan dari Dr. Andika Rizky Lubis ya. Ini keduanya. Kalau saya lihat sih, saya mau tanya, tetap ke Dr. Iqbal ya. Saya mau tanya terkait EKG pada keperawatan kritis. Jika kita menemukan VES malignan dengan kopling interval yang pendek mungkin ya ini ya, manajemen yang sebaiknya kita berikan seperti apa? Kemudian obat anti aritmia derajat 4 ya, level 4 itu kalau misalnya amiodaron mungkin 3 ya, kelas 3 ya kalau ini. Tapi ini anti aritmia 4 atau oral seperti amiodaron oral. Gimana ya untuk kondisi seperti ini? Terima kasih Dr. Andika Rizky Lubis untuk pertanyaannya. Kalau kita menemukan PVC dengan kopling interval yang pendek ya, kurang dari 300 tadi ya, dia kan bisa beresiko betul-betul jatuh di R on T, betul-betul T-nya itu tertutup oleh PVC sehingga kadang-kadang kita nggak aware gitu ya. Nah, menurut beberapa literatur, yang paling baik sebenarnya bukan amiodaron, tapi CCB atau beta blocker. Nah, CCB memang beta blocker di kita untuk IV mungkin agak jarang ya. Nah, di critical ill mungkin kita bisa berikan CCB seperti diltiazem, ya itu kan banyak ya dok ya, diltiazem IV ya. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, early repolarization syndrome ini ya suatu entity yang menarik ya, karena ternyata populasi muda itu sampai 10% punya early repolarization syndrome. Kapan kita aware? Satu, kalau pasiennya pernah ada keluhan near syncop atau berdebar. Kedua, kalau dia punya history first degree relatif itu mesti orang tua, adik kakak itu meninggal mendadak usia muda. Seberapa muda? Di bawah 40-50 tahun. Yang ketiga, kalau early repolarization syndrome-nya itu ada di lead inferior dan atau lateral 1 mm dari G-point. Nah, dari ke situ kita ada kecurigaan bahwa ini jangan-jangan bukan early repolarisasi yang pattern variasi normal, tapi merupakan suatu channelopati. Mungkin itu dok. Terima kasih. Mungkin sebagai penutup ada pertanyaan khusus untuk Dr. Miftah ya. Ini adalah pada onset berapa jam atau menit setelah hipoperfusi itu muncul kondisi motlingnya. Dan apakah kondisi ini bisa digunakan sebagai early sign of shock? Itu mungkin Dr. Miftah.
Ya, terima kasih Dr. Khairul dan penanyanya. Jadi biasanya skin modeling score ini skin modeling ini terjadi memang agak lama. Jadi bukan yang pasien dengan shock tiba-tiba terjadi skin modeling, tidak. Jadi biasanya terjadinya agak panjang. Nah, jadi kalau teman-teman sejawat melihat sudah terjadi skin modeling di kaki pasien, itu artinya shocknya kemungkinan sudah berlangsung cukup lama, sehingga perfusi di kakinya sudah sangat-sangat terganggu. Nah, jadi ketika seperti itu, maka teman sejawat harus cepat melakukan treatment karena sebisa mungkin diatasi dalam waktu 6 jam. Jadi kalau diatas dalam waktu 6 jam, itu outcome-nya akan lebih baik. Apalagi kalau misalkan terjadi penurunan dari skor, misalkan dari skor 3 ke skor 1. Seperti itu, Dr. Khairul. Baik, terima kasih. Akhirnya kita sudah sampai ke sesi terakhir dari acara ini. Pada sesi ini kita bisa melihat bahwa peranan hemodinamik pada pasien critical ill itu sangat-sangat penting dan seharusnya kita monitor dengan lebih baik dan kita melihat dari waktu ke waktu. Kemudian untuk ECG juga kita harus melihat bukan hanya kita melihat ECG, mungkin kita juga harus melihat kondisi pasien itu sendiri. Baik, untuk sesi ini kita cukupkan sampai di sini dan mudah-mudahan apa yang menjadi materi yang disampaikan bisa diaplikasikan dalam praktek sehari-hari. Saya Dr. Khairul Ahmad izin untuk undur diri dan selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya yaitu break. Pada sesi ini akan kami tampilkan 3 case report terbaik dan 3 original research terbaik yang telah dilakukan penilaian minggu lalu. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, pada keseluruhan peserta Bandung Kardiologi Update 2022, tetap diharapkan akan hadir sampai akhir acara karena akan diumumkan 3 case report terbaik dan 3 original research terbaik, serta akan ada pengumuman door prize. Methods of percutaneous atrial septal defect device closure with transesophageal echocardiography approach. A case report untuk acara Bandung Kardiologi Update 2022. Sebagai background atau latar belakang, di sini kita ketahui bahwa atrial septal defect atau ASD adalah merupakan salah satu penyakit jantung kongenital yang paling sering kita jumpai pada anak-anak, yang ditandai dengan adanya pembukaan pada septal interatrial, yang menyebabkan terjadinya hubungan antara atrium kanan dan atrium kiri.